Jadi kalau misalnya ingat 2013 sampai 15 sebenarnya lebih konsolidasi politik. Kalau Anda ingat tahun-tahun itu. Jadi ya siapapun yang nanti jadi presiden mungkin akan mengalami hal yang sama. Tapi mungkin bedanya di sini kalau Pak Jokowi karena popularitasnya sangat tinggi, mungkin we can save 1 year lah dari sisi ya konsolidasi politik yang ada. Nah tapi tahu nggak perang utama kita apa? Perang SDM. That's it. Jadi buat saya tuh segala-galanya kalau mereka udah begini kita nggak boleh ketinggalan. Fokus kita harus di pengembangan SDM. Kayak di Amerika atau di Indonesia ini pertama kali siapa jadi wapres menjadi sangat penting loh. Atau menjadi pembahasan karena penting, menjadi pembahasan yang seru gitu loh. Saya nggak tahu penting. Biasanya kan ya udah ikut aja gitu. Tapi it's so interesting. People discuss it so much. Jadi saya juga bingung ngeliatin fenomena ini. Bisnis yang udah ngeklik tayangan ini, yakni ngeklik obrolan politik yang menggelitik bersama saya Riri Tafiani dan saya David Eka Istiabudi. Hari ini kita bersama dengan Pak Pandu Syahrir. Banyak jabatannya, tapi jabatannya. Sampai bingung nih. Aku juga jadi bingung. Yang ini adalah Ketua Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Kadin. Kabar baik Pak Pandu? Kabar baik dong, sehat semua? Kamu sehat? Tapi kalau ngomongin sehat ya sebagai ketua umum pengurus selancar ombak. Itu yang paling sehat. Wah. Tadi gue pengen nemteknya di situ. Itu paling seru. Hari ini lagi ada acara juga nih. Jadi di Nias. Habis itu nanti bulan September kita di Bali. Jadi seru. Tapi untuk PON ya kita September di Bali. Satu pertanyaan sebelum kita mulai. Jadi ketua kan harus ada hobi ke situ. Lu hobi ke situ, Pak? Gue nyoba baru beberapa kali. Terus aku bilang aku kan diminta. Aku sebenarnya ada beberapa waktu itu, tapi aku rasa oke deh. Karena udah diminta, dipanggil, ya I'm okay gitu loh. Dan kebetulan my daughter likes it. Adik anakku yang perempuan. Terus emang ya udah this is fun and I get to go to kemana namanya? Ke Bali lah, ke tempat-tempat selancar, it's kind of cool. Tapi yang paling pantai yang paling kemudian paling asik untuk selancar di mana Pak? Indonesia. Di Indonesia 5 dari 10 tempat di dunia untuk misalnya World Surfing League. Setengahnya tuh di Indonesia. Jadi emang paling bagus. Iya kan? Jadi ya saya sih seneng pergi-pergi gitu karena it's just fun. Dan iya gue bayangin lagi di Kadin, di Apindo yang paling baru ya. Apindo juga ya, saya ngeliatnya sebagai satu lah kan? gitu. Apindo langsung jadi ini terus belakangan juga pekan lalu bicara soal apa kan di KTT Indo-Pasifik ya Pak ya? KTT, betul. Bahkan beberapa memoderatorin. Iya, tugas perintah juga. Bicara soal karbon juga nih. Karbon, betul. Ya. Terus belakangan juga ngomongin kesehatan. Iya. Pendidikan, banyak sekali. Iya, seru ya? Hah? Buset kan itu. Banyak banget ya? Nggak juga. Oke aja. Tapi kan kalau ngomongin politik jarang kan? Politik nggak pernah. Kita ngeklik hari ini bicara ampun. politik. Bukan bicara bisnis ini, oke. Oke, gimana? Tapi sebelum kita akan berbicara politik, kita akan tanya-tanya dulu nih Pak. KTT ASEAN kemarin, ini sudah berangsur sibuknya ya Pak, tapi tetap sibuk sih. Sibuk, masih seru. Banyak lanjutan. Pembahasan yang kemudian kemarin paling menarik di KTT ASEAN terkait dengan keuangan digital itu Pak. Iya, jadi kemarin tuh kita KTT ASEAN ya luar biasa ya, antusiasmenya juga hasilnya juga menurut saya positif sekali apalagi buat Indonesia karena Indonesia tuh dianggap sangat inklusif. Jadi bukan hanya urusan Indonesia aja tapi banyak urusan regional yang kita tampung dan kita bawa. Jadi bisa kita nanti lakukan buat nanti di Laos, habis Laos di Malaysia, Filipina. Jadi kita sebenarnya udah mulai planning ke Malaysia juga udah, ke Filipina juga udah, sama Laos gimana nih untuk bisa make sure nggak hanya tahun ini aja, bahwa ini kelanjutan. Jadi emang salah satu yang saya urusin tuh soal QR code. Gimana Anda gunain telepon Anda untuk bisa ke negara-negara ASEAN untuk bisa melakukan transaksi. Jadi beli makan, bayar hotel, travel, semuanya pakai handphone. Ini sepakat sama kebijakannya BI Kris itu? Betul, BI Kris tapi kita perbesar. Jadi kerjasama sama central bank yang ada di Singapura, di Malaysia, di Filipina, di Thailand, di Vietnam untuk bisa buka ini semua. Ya itu bagusnya apa? Itu sebenarnya memperbuka jaringan bisnis antara ASEAN, diperkuat.
Jadi Anda kan dari travel segala, ini kita bisa ngapain ya? Jadi dari situ juga untuk membuka jaringan bisnis, memperkuat hubungan ASEAN. Itu sih alasannya. Tapi sebelumnya kayak di tahun 2022 sempat dideklarasikan bersama gitu kan Pak. Ini sudah berjalan mungkin hampir 1 tahun ya Pak ya. Tantangannya apa sih Pak? Ini kan kalau kemarin 5 negara yang sudah mendeklarasikan, kemudian sekarang Sebenarnya tantangannya satu, orang tahu dulu bahwa bisa. Kedua, aman apa enggak. Terus ketiga, kayak gimana sih saya ada kos-kos apa sih? Karena seharusnya dengan ini, dan memang iya kita bilangnya dengan ini lebih aman, lebih nyaman, dan harganya lebih murah. Karena nggak ada settlement fee, bukan kayak kartu kredit, di mana ada fee yang kena, ini nggak usah pakai kartu kredit, pakai HP aja. Jadi itu nih maunya. jadi kalau orang-orang Indonesia mau keliling Asia udah nggak pusing lagi. Nggak usah pusing. Karena kita udah ngomong juga ke Jepang. Saya juga ada bawa ke Hong Kong. Jadi kan negara-negara yang dimana orang Indonesia suka pergi tuh Iya, kadang-kadang untuk pergi. benar-benar. Dan kita juga banyak migrant worker di sana. Jadi bisa untuk melakukan. Jadi bayangin Anda bisa di Hong Kong, Anda bisa kirim uang langsung ke keluarga di Indonesia gitu loh. Nggak usah kantor pos ya. Nggak usah ke kantor pos. Iya bener kan, jadi lebih Administrasi gampang. dong gitu. Jadi that's the idea overall gitu loh. Dan kebetulan semua mau. Kenapa? Karena rupanya Indonesia dianggap sebagai salah satu negara paling besar yang punya adopsi yang sekarang cukup baik. Jadi ini bisa lebih mudah untuk bisa mensosialisasikan urusan ini. Itu juga salah satu bukti bahwa literasi finansial dan teknologi juga naik ya. Makin baik. Tapi masih banyak lah yang perlu kita tingkatin, tapi menurut saya ya jauh lebih baik dibandingkan sebelum COVID 2019. Oke. Terus Bos, bicara soal karbon, bursa karbon nih. Kan masih antara pisah atau jadi satu kan. Oh iya. Tapi kan Anda juga sebagai Saya di Bursa ya, Efek Bursa Indonesia. komisaris ya masih ya. Komisaris. Ya saya tuh keinginannya untuk Bursa Efek itu kan kita sejak saya masuk awal 2020 kalau saya nggak salah ya, kita udah peningkatan 5 kali lipat dari jumlah number of subscriber. Kita juga IPO 5 terbesar di ASEAN, semua terjadi di Indonesia. Ya kan tahun ini aja kita mungkin ada 4 IPO besar di atas 10 triliun Aman, semua. Ya termasuk itu kan nama-nama itu. Tahun 2020 juga jadi ini sebenarnya bagus momentumnya. Ketika ada ide untuk carbon exchange itu atau melakukan carbon market, saya rasa salah satu yang punya infrastruktur paling kuat sekarang adalah Bursa Efek. Jadi ya kita push bareng-bareng, bilang kan why not, ya kan? Karena Anda perlu settlement yang baik, Anda perlu transparansi, Anda juga perlu likuiditas. Jadi orang perlu nyaman juga dengan platform yang ada. Ya, saya bilang kenapa nggak pakai aja platform yang udah ada sekarang. Agak teknis nih. Jadi kayak ada anak usaha gitu, ada misalnya dalam di bawah subkoordinat. Iya, nanti bakal begitu. Jadi bakal ada di bawah Bursa Efek Indonesia. Tapi sesuai target nggak sih Pak untuk kemudian nanti kalau sekarang kan masih dalam pembahasan gitu kan, tapi untuk Kita harus kemudian mulai tahun ini, jadi kita lihat aja nanti trade-nya bagaimana, ya kita sekarang lihatin, karena we have to try. Setelah coba, habis itu kita lihat mana yang bisa perlu disempurnakan. Soal parameter teknis itu udah clear ya? Udah, insya Allah udah clear, tinggal sekarang dilaksanakan. Tinggal pemilihan itu ya. Bulan-bulan ini, Iya. kita tunggu. kita tunggu. Soon! Kalau belakangan kayaknya udah pede banget ya, udah ada acara kemana, ada Enggak, acaranya. ya maksudnya kita harus kalau dari sisi infrastrukturnya insya Allah udah dites cukup. Sekarang harus ada settlement-nya aja, harus ada trade-nya. Jadi kita harus coba buyer dan seller-nya. Tolong jelasin ke penonton muda nih. Jadi kita jualan polusi nih. Ya kan? Enggak gitu kan, iya kan? Ya, jadi kok kasarnya gini. Gitu Bos, gimana Bos? Karbon itu kan kasarnya externality. Aduh, bahasa externality jadi agak ini ya. Jadi kasarnya Gimana tuh, Pak? kita menjual karbon itu, ini lucu. Kayak karbon tuh kayak semacam kayak saham juga bisa dilihat. Jadi itu pakai tahun vintage. 2022, 2021 Kuota gitu lah kayak bahasanya. kuota, tapi juga asalnya dari mana. Ya. Jadi misalnya PTA punya karbon menghasilkan 1 ton atau 10 ton. Yaitu tahun 2023, Ya. yaitu instrumennya tahun 2023 PTA karbonnya segini, dicek harganya segini, mau beli di harga berapa orang, gitu aja. Nah itu tergantung harganya apa yang menentukan harga. Satu kualitas, siapa yang verifikasi. itu dia. Habis itu kedua bentuknya seperti apa, karena karbon tuh nggak semua sama. Iya. Jadi masalah kalau yang prevensi harganya lebih murah, tapi untuk ngebangun, misalnya Anda nanam pohon, untuk ngebangun itu takes time 5-6 tahun, tapi itu harganya paling tinggi. Jadi gitu loh, kurang lebih gitulah teknisnya. Tapi nanti dengan emiten yang Masih bingung kan? Iya. Saya masih bingung. Itu belum nanti bicara CCUS segala macam. Iya, karena jadi makanya kekuatan di situ adalah dari sisi yang verifikasi. Oke. Jadi contohnya sangat simpel, Mas. Kalau misal punya rumahnya Anda, kalau nggak nabang pohon kan preventif. Betul. Kosnya kan hampir nggak ada. Ya kosnya rendah dianggap. Iya, jadi Tapi kalau nanam pohon kan takes time, ada waktu, ada uang.
Yang di situ setelah diverifikasi, bener ya dia nanam pohon, ya costnya lebih tinggi, ya harganya lebih tinggi. Kurang lebih gitu. Tapi yang menjadi catatan juga yang verifikasi ini juga. Nanti Yes. kemudian Nah itu udah beres semua. Itu maksud gue. Insya Allah, itu emang ada teknisnya, karena orang bilang, verifikasi harus Indonesia, nggak bisa verifikasi global. Saya jawabannya simple, tergantung siapa yang beli. Kalau yang beli orang luar negeri, ya pasti minta verifikasi yang standarnya internasional, ya pakai yang itu. Kalau pembelinya nasional, ya silahkan, bisa pakai internasional, bisa pakai yang lokal. Terlepas dari isu internasional kita juga sekarang di sektor kehutanan, sawit, kayu kan dalam ribet tuh sama Uni Eropa tuh. Itu dua hal berbeda lagi ya? Iya, maksud gue apakah ketika standar internasional itu akan tergantung pembeli. berbeda juga ketika seperti kalau misalnya Mas membeli sesuatu di luar negeri, pasti bilang standarnya apa nih? Pasti Anda mencari standarnya yang internasional. Simple. Gitu. Simple memang. Simple karena belum, tapi pusingnya tau nggak kenapa? Karena belum ada transaksinya. Iya. Sekali udah ada transaksi baru bisa analisa gitu loh. Sekarang kita masih ngomongnya teori. Bahkan barang yang dijual ini abstrak gitu ya. nggak ada Ya abstrak, betul in that sense. kelihatan. Betul. Gitu. Tapi nanti untuk pengkodeannya juga akan berbeda dengan Ada, jadi nanti kita ada nomenklatur masing-masing buat aset-aset ini kayak aset. Lucu ya? Iya. Seru ya? Kayak punya emiten karbon apa? Saya punya 5 itu Di rumah. tidak mertua ada. Gitu. Serasa jadi generasi cinta lingkungan gitu. Iya. Tapi di tengah rekornya bursa efek yang tembus 10.000 ya, 10.000 terus tadi sempat bicara soal 10 besar pencatatan terbesar. Ini hal yang berbeda dari 10 tahun yang lalu, Bos, ketika Gitu ya? transisi pergantian presiden. Oh gitu dong. Aku lagi baca ini nih. Makanya tornya begini nih. Ya, tapi dilihat, gue belum mau masuk bicara politik nih. Kita bicara ekonomi dulu yang belakangan hari ini. Hari ini bagi pengusaha, situasi yang setahun sebelum pergantian kepemimpinan relatif stabil. Bapak. Ini relatively lebih stabil dibandingkan waktu tahun 2013 ya. Iya. Saya masih ingat tuh 2013 ya beda banget karena banyak sekali uncertainty yang ada dan juga pada saat itu ya kayak contoh sekarang Presiden Jokowi popularitasnya sangat tinggi 82-84%. Jadi ya cara orang pengusaha menganalisa ya apa yang Pak Jokowi perintahkan kita laksanakan gitu loh, kurang lebih gitu lah. Jadi ada high degree of certainty. Nah, memang ini lumrah lah, setiap kali ada pemilu tentu akan ada slowdown. Jadi kita mulai merasakan slowdown itu kenapa? Karena para pengusaha-pengusaha lagi slowing down the investment. Tapi untuk melihat-lihat. Kepastian ini didapat karena belum ada nama-nama fix atau itu juga apa? Mau ada nama-nama fix pun itu kan Tetap uncertainty. aja. Mau 2 kandidat kah, 3 kandidat kah? Kecuali hanya ada 1 kandidat ya kan nggak mungkin kan. Ada 2 kandidat aja pun orang bilang ini kayak gimana ya? Karena kan memang platform ekonominya belum kelihatan, platform sosialnya kita juga belum tahu. Jadi ya sekarang kita melihat ya menebak-nebak jadinya. Jadi ya kita tunggulah tanggal mainnya. Jadi tadi katanya lebih stabil, politiknya lebih stabil, ekonominya juga lebih stabil ya. Tapi karena mungkin kalau kita bandingkan 2019 kan polarisasinya kerasa tuh, Bos. Tapi nggak tahu deh. 2014 dong. Iya 2019 dulu. 2019. Tahun lalu kan, yang periode yang lalu kerasa banget mungkin dimulai di 2017 gitu. Nah sekarang mungkin kan dari presidennya, dari calon-calon yang ada bilang ada pesan damai ya, pemilu damai. Bagus kan? Gitu. Iya bagus Bos. Dan dinamikanya menarik karena setidaknya lebih dari 2 calon. Gitu ya? Yang punya niat maju. Belum Iya. daftar nih kan? Iya, iya. Yang punya niat maju gitu. Nah, cawapresnya namanya banyak. Namanya banyak. Gitu. Namanya kan banyak tuh. Oke. Tapi kok belum mengerucut. Nah, tetapi nih, karena kita bersama pengusaha dengan banyak jabatan ya. Ini sebagai kapasitas sebagai Kadin ya. Kadin. Kalau Kadin gitu kan Pak Aksat ketuanya konon. ditunjuk sebagai tim pemenangnya dari PDIP. Iya, tapi bukan pertanyaannya bukan di situ. Tapi di kalangan pengusaha yang kayaknya bakal firm dipinang ya, atau mungkin paling elektabilitasnya paling bagus juga Pak Erik nih. Itu pengusaha. Nah, kalau Pak Sandi masih udah politikus apa udah pengusaha nih? Masih pengusaha atau udah Saya politikus? rasa politikus ya. Politikus ya. Bang Sandi. Iya, karena udah jadi gubernur juga Betul. udah masuk situ ya. Jadi ada satu representasi gitu.
Nah, di sisi lain juga hari ini pemerintahan punya rembuk besar di IKN. Sekarang banyak proyek-proyek lagi diresmiin tuh, kemarin LRT, besok bentar lagi. Bagus, yang high speed train kan. Iya, Itu kereta bagus. cepat, terus kemarin dari G20 juga kayaknya mesra banget sama Macron gitu kan. Ayo bagus ya. Nah, kita masuk nih. Dari calon-calon yang ada nih Pak, jujur kita kan mungkin atau masih terlalu dini ya. Kita belum lihat nih gagasan-gagasan Iya. Ekonomi ya. Iya. Tapi mungkin udah pernah ngopi bareng, ngopi Iya, iya, bareng. iya. Gimana nih kalau kita mengulik Tugas. 3 nama ya, Pak Anies, Jadi siapa aja namanya? Pak Anies, Pak Anies. Pak Ganjar, Pak Prabowo. Itu nama-namanya. Iya, 3 nama itu. Ya apa namanya kalau kami dari sisi kami, kami di Kadin. gue demen ini. Karena kan kalau Pak Arsyad ya itu kan senior saya. Jadi saya selama 2 tahun terakhir emang banyak kerja sama beliau. Jadi bantu beliau sebagai beliau sebagai ketua umum, saya kan anak buah dia. Jadi ya seneng ngeliatin bagaimana perkembangan Kadin selama ini menjadi suatu institusi. Ya. In that sense. Jadi memang waktu saya sama Pak Arsyad bilang, yuk kita bangun institusi yuk, it's like a company, bangun institusi yang bagus. Wah dia bilang, ayo kita harus bikin better. Ya jadi semangat lah kerja. Kalau Pak Erik saya udah kenal lama, juga sempet juga ada bareng-barengnya juga. Jadi saya tahu beliau juga sangat profesional dari sisi pekerjaan. Nah itu kan dari sisi tadi 2 nama. Jadi ya kalau mereka jadi apa ya alhamdulillah aja lah, kita sih pengusaha kan gitu aja. Alhamdulillah ada teman yang memang track recordnya bagus. Jadi tapi kalau dari sisi nama-nama yang disebut, ya kebetulan saya banyak beruntung lah bisa mengenal 3 tokoh ini dengan baik dan makin baik. Saya rasa mereka semua punya niat yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. I always ask the question, why do you want to be president? It's such a tough job, you know, it's apa namanya susah. But why do you want to do it? Gitu loh. Tapi ya mereka mau, mereka want to give back, ya great gitu lah. Jadi ya dari sisi Kadin fokus utamanya adalah program ekonominya bagaimana? How do we grow? Karena sekarang Indonesia lagi momentumnya bagus. Kita waktu acara KTT ASEAN aja semuanya bilang, wow, good job. Kita mungkin belum bisa kayak kalian loh. Itu semua ngomong kayak gitu. Sampai Kamala Harris saja Anda dengar kan, Wapres juga bilangnya very positif. PM Cina juga bilang very good. Jadi we are in a very good track. Dan sekarang kita udah bisa mengidentifikasi semua masalah yang ada di ekonomi. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari, bahasanya gini nih, kita masuk middle income. Tapi kita jangan kena middle income trap. Jadi dari mana kita dari 5.000 GDP per kapita menjadi 10.000. Itu challenge terbesar kalau dari sisi Kadin, dari sisi kami semua. Pak, tapi tadi Bapak juga mengenal beberapa nama yang kemudian memiliki elektabilitas tinggi gitu kan. Tapi kalau kita melihat ke belakang, ada nggak sih Pak catatan-catatan dari kepemimpinan Presiden Jokowi, terlebih dalam bidang ekonomi yang kemudian tentu akan dilanjutkan oleh pemimpin ke depan? Plus minusnya, jadi negatifnya apa ya? Kurangnya juga bisa di... Kalau positifnya memang, maksudnya jadi presiden tuh ya, the first 2 years tuh you're finding out di mana sih, nggak tahu gitu. 2 tahun pertama kan bingung. Baru you really find your groove tuh tahun ketiga, tahun keempat lah. Baru sekarang nih kalau lihat tahun kelima ke 10 tuh bener-bener kerjaannya luar biasa momentumnya kan. Jadi kalau misalnya ingat 2013 sampai 15 sebenarnya lebih konsolidasi politik. Kalau Anda ingat tahun-tahun itu. Jadi ya siapapun yang nanti jadi presiden mungkin akan mengalami hal yang sama. Tapi mungkin bedanya di sini kalau Pak Jokowi karena popularitasnya sangat tinggi, mungkin we can save 1 year lah dari sisi ya konsolidasi politik yang ada. Nah, tapi kalau balik lagi ngomong 5 tahun terakhir, paling bagus memang nomor 1 pembangunan infrastruktur yang mungkin jauh lebih besar. Kedua, yang paling positif menurut saya salah satu adalah soal hilirisasi. Karena mau nggak mau 30 tahun pertama Republik kita nih banyak ya the last 30 years malah ya dari 80, 90, 2000 banyak kan ngeruk jual. Sekarang adalah ngeruk harus ngolah dulu baru jual. Sekarang beda lagi, ngeruk, ngolah, industrialisasi, bikin mobil, bikin motor, ya baru jual. Jadi bener-bener end to end. Nah menurut saya tuh multiplikasi ke ekonominya luar biasa. Jadi itu menurut saya yang harus diteruskan karena nggak bisa setengah-setengah ngebangunnya. Jadi ini menurut saya adalah hilirisasi industri. Berikutnya tentu adalah hilirisasi digitalisasi. Dunia sektor digital yang sekarang pada saat 5-6 tahun terakhir boom yang luar biasa. Nah itu yang harus kita lanjutkan bagaimana. Tapi kita harus berubah. Bukan aja sebagai tempat market, tapi kita harus bisa membangun industri digital. Contohnya,
Pembangunan kayak data center, kita harus sudah ada. Kita harus bisa bangun industri untuk research, untuk teknologi harusnya di sini. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang mau misalnya berinvestasi sini, kalau bisa IPO-nya di sini dong. Nah, gitu loh. Karena kalau ngomong di dunia, ya hanya ada setelah Cina dan Amerika, India dan Indonesia. Ya, kenapa tidak? Jadi saya juga, karena kan saya kan di pasar modal Indonesia, saya ngelihat kok saya di Indonesia itu kita masih 1/5-nya. Pasar di India, ya we have to catch up. Iya. Gitu loh. Nah, ini ngomong tadi nyinggung investasi, Rin. Minggu lalu di hari Minggu kali ya, ada pertemuan di JCC itu, Pak Pandu bicara soal kalau Tesla masuk di data center ya, teknologi lah di investasi. Perusahaan teknologi masuk ke data teknologi, center, betul. Bahkan bakal menggairahkan. Tapi relevansinya itu sekarang kita tuh kan sebenarnya nggak peduli siapa yang investasi, atau memang Kita peduli. kita peduli siapa yang investasi. Kita peduli yang investasi yang bisa dua hal. Transfer technology and transfer of knowledge. Kalau hanya investasi for the sake of investasi tapi tidak menambah nilai yang pas, what for? Lo harus bisa milih. Jadi kalau boleh kita sekarang kelas yang kerenan lah gitu loh. Ya, itu penting. Jadi harus bisa transfer of knowledge, transfer teknologi. Knowledge yang mungkin paling penting. Di mana Anda bisa membawa SDM kita naik kelas. Itu yang paling Value gitu penting. ya, Pak. Value. Dan apa yang dibangun rezim ini 10 tahun ini, Rezim. rezim ini sukses untuk mempercantik Emang politik. mempercantik diri belum? Yoi. Sehingga di konten Iya. reels Anda Rezim, kan, ya kan? rezim. Di konten reels Anda kan bicara soal wait and see. Tahun politik wait Ya, wait and see, iya kan? itu betul. Dan Karena kita nungguin nanti yang berikutnya bagaimana. nah itu dia. Tapi Pak, tadi berbicara soal tadi investasi banyak peluang di Indonesia gitu kan. Tapi dengan adanya transisi, nanti kita akan menuju transisi dan kita juga akan kampanye, masa-masa kampanye. Ada kemungkinan nggak sih Pak adanya penurunan investasi di masa-masa transisi? Tahun depan ataupun gitu. Tahun ini sudah mulai terasa kan Q3 nih, Q4 bakal ada slowdown itu juga. Q1 2020? Q1 ya pastilah menurut saya sih Q1 2024 for sure Bang almost. Bahlil kasihan kalau preskon dong nanti. Kenapa? Investasinya turun. Tergantung komunikasi dia. Itu kan cara komunikasi. Oh, iya. Tapi menurut saya itu lumrah aja karena semua orang pengen tahu bagaimana nanti hasilnya. So it's okay, itu part of siklus. Dan bicara itu kan calon-calon kita ini bicara keberlanjutan. Ya mungkin Oh, gitu? satu yang nggak bicara keberlanjutan ya. Oh gitu. Ya kan? Tapi dengan catatan, Apa? koalisi perubahan akan melanjutkan Iya. jika kemudian programnya bagus. Iya. Bagus kan namanya koalisi perubahan untuk Indonesia Maju ya. Jadi oh gitu. Nah tapi kita bicara itu. Jadi sekarang kan campaign sudah bicara ya Pak Ganjar. Mungkin dari sisi partai pendukung. Lalu Pak Prabowo yang menurut gua adalah konsolidasi politik terbesar itu ya 2019 ya. Gitu ya. Karena musuh bersatu tak bisa dikalahkan katanya. Oh. Gimana bos? Gitu Lihat itu. Kan itu kampanye keberlanjutan itu penting nggak sih pengusaha melihat itu? Atau memang ya Jadi kalau pengusaha memahami pergantian pemimpin berarti pergantian. kita udah lihat pemilu zamannya Pak SBY pertama, Oke, 2003, 2004, 2009, sekarang 13, 14. Jadi yang besar kan adalah 2003, 2004, Ya. 2013, 14, Ya, ya. 19 ya oke lah, habis itu sekarang. Nah, memang ini yang paling kalem kalau dipikir. Gitu. Kalau Anda lihat 20 tahun terakhir ya, kalau kita lihat, saya dulu masih kecil banget, tapi saya ngerasain waktu ayah saya almarhum gitu ikut, tegang banget nih gitu. 2013-14 juga kelihatannya, udah tegang banget Iya, nih. iya. Karena uncertainty levelnya tinggi. Kenapa? Itu mengikuti popularitas presiden pada saat itu. Oke. Kan not as high as Pak Jokowi pada saat ini kan. Nah, kalau kita lihat memang yang sekarang kita harapkan memang bagaimana sih nanti program-programnya, program ekonominya apa, tesisnya Indonesia mau dibawa kemana. Kalau dari sisi Kadin, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa naik dari sekarang 5.000 GDP per kapita menjadi 10.000 GDP per kapita. Di mana kita menjadi negara yang bisa dibilang negara maju. Nah, 10.000 itu nggak gampang. 10.000 itu artinya setiap individu di Indonesia tuh memiliki output sebesar itu. Produktivitas. Jadi untuk bisa melalui produktivitas perlunya apa? Nah, di sini saya masuk nih, kalau Kadin kan kita ngomong. Satu adalah soal peningkatan SDM. Nomor satu hanya itu aja. Baik short term dan long term. Jadi kalau ngomong Indonesia Emas 2045 nanti mungkin akan di-share sama Mas Arsyad. Mungkin better he will be the one that deliver it. Tapi ini soal peningkatan kualitas SDM. Nah, itu di mana? Menurut saya itu ada di level pendidikan dan kesehatan.
Oke, kita dan nantinya lingkungan hidup. 2-3 itulah. Itu 3 mungkin adalah program paling penting yang harus kita tingkatkan secara absolut. Iya. Pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Ya kita spill di 3 isu itu. Pendidikan punya porsi budget cukup besar. Terbesar. Soal lingkungan hidup kita sudah sadar bahwa kita paru-paru dunia. Tetapi juga industri ini yang sektor ini yang disorot juga nih Bang. Lalu Industri soal kesehatan pandemi kemarin Iya, jadi dan lahirnya undang-undang kesehatan. Ya, undang-undang Bagus, kesehatan juga bagus. jadi Bagus. Nah, kenapa kesehatan? Saya mau ngomong kesehatan dulu deh. Gimana? Gara-gara COVID, Anda lihat sendiri kan bagaimana Anda lihat kita banyak kekurangannya. Ini hanya kita ngomong dari sisi distribusi. Kita distribusi apa sih? Tempat klinik, rumah sakit, dokter, nurses. Ini semua harus kita tingkatkan secara absolut. Tapi itu yang mungkin simple work-nya. Hard work ya sebenarnya adalah di level upstream. Ingat kayak hilirisasi, upstream, midstream, downstream. Downstream itu semua rumah sakit lah, ini penyaluran. Tapi upstream-nya deh yang paling susah. Bisa nggak bikin vaksin sendiri? Sendiri nih, research. Bisa nggak mencari obat buat virus, misalnya, atau misalnya cancer? Per hari ini hanya ada beberapa tempat di dunia, Amerika, Cina, ya some part of Israel juga bisa, karena fokus mereka di R&D. Indonesia tidak, Indonesia hanya pengguna, hanya market. Jadi challenge kita selama 20 tahun ke depan bisa nggak kita naik ke atas tuh. Tapi karena itu bisnisnya, tau nggak bisnis apa Mas? Bisnis otak. Dan itu regulasinya juga penuh ketentangan tuh kemarin ketika undang-undang paten keluar. Tahu banget gue tuh prosesnya. Gitu ya? Menghadirkan paten, ya kan? Lalu nanti itu kan mungkin lebih susah menghadirkan itu ya, tantangannya Bang. Jadi sebenarnya enggak lah, itu semua manusia aja yang bikin. Kalau banyak kan kalau kayak gitu biasanya insecure aja. Jadi banyak kan adalah pendidikan kesehatan tuh nyatu. Karena kalau Anda semakin negaranya makin maju, semakin pinter, level pendidikannya juga harus makin tinggi. Kalau Anda ngomong pendidikan, yang paling penting adalah soal research and development, R&D. Ini saya ngomong agak long term ya, baru nanti saya ngomong short term ya. Jadi kalau mau short term ngomongin pendidikan ya tentu harus ngomongin guru. Gaji guru harus naik secara absolut, kesejahteraan nggak boleh nyambi. Jadi dia harus fokus dari sisi gurunya. Habis itu tentu dari sisi sekolah, vocational school, itu juga harus bisa private sector. Ini kepentingan Kadin ya. Private sector harus bisa masuk secara real. Kalau sekarang kan kita agak malu-malu tuh antara masuk nggak masuk. Nah kita di situ harus bisa masuk. Kesehatan alhamdulillah udah ada undang-undangnya, aman lah sekarang kan. Dan kalau semoga ini kita ngebantu untuk pengembangan dari hulu ke hilir dari sisi kesehatan. Pendidikan juga harus sama, harus bisa ke sana arahnya. Tugasnya pemerintah apa? Membuat policy untuk bilang arahnya ke sini loh, gitu loh. Silakan private sector mau melakukan arahnya apa. Mas Nadiem udah pas loh. Pak Nadiem kan sekolahnya bagus. Dia kan sudah mengalami juga sekolah di luar, jadi dia pasti tahu, seharusnya tahu lah apa yang dilakukan. Iya. Nah, soal ini kita kembali ke visi-visi ini. Kalau salah satu calon punya penasehat komunikasi ekonomi kayak Om Pandu, kayaknya enak ya. Banyak ya. Lu menjadi salah satu penasehat dari udah ada ajakan belum? Dari presiden berikutnya. Calon ya. Oh calon. Calon dong. Oh bukan presiden. Gitu ya, salah ya. Oh kalau udah presiden berarti udah calon ya. Hari banget. Saya sih bilang kalau saya alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa ketemu langsung sama siapapun calon itu. Ya saya bilang Pak, kami di Kadin pasti akan share. Whatever you need, we are here to deliver. Karena kita punya kepentingan kita adalah kelanjutan ekonomi yang ada sekarang dan selalu memperbaiki. Memperbaiki itu apa? Mempermudah untuk bisnis bisa masuk, juga memperkuat industri nasional. Industri nih, kita ngomong industrialisasi, pengembangan industri Indonesia, dan itu nantinya untuk juga menaik kelaskan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Bukan aja hanya pengusaha nasional, tapi pengusaha lokal juga, itu yang paling penting. Jadi ya kepentingan kita sih align di situ. Caranya aja nanti bagaimana. Tapi sulit untuk menentukan pilihan kepada presiden berikutnya atau sulit untuk membeli investasi? Iya, lebih sulit mana Bang, sekarang kita ini? Sulit milih instrumen investasi atau calon presiden? Kalau sekarang, per hari ini milih instrumen tetap lebih susah. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa jadi presiden. Kan derivatif. Presiden. Oke. Nah ini berbicara soal investasi, IKN, kita bicara IKN, menjadi salah satu legacy dari Presiden Joko Widodo gitu kan. Nah kalau dilihat dari aturan, Presiden Joko sudah memberikan banyak sekali kemudahan berinvestasi dan lain sebagainya. Apakah kemudian juga kemudahan berinvestasi ini juga diharapkan dapat
dituangkan ke investasi-investasi lainnya? Seharusnya Selain sih begitu ya, kita juga jangan lupa masih banyak yang bisa kita sempurnakan. Kalau dari sisi investment juga, kita masih di tengah-tengah lah untuk kemudahan berinvestasi menengah di bawah masih. Tapi walaupun naik peringkat, kita naik terus peringkatnya, tapi kita harus bisa, kalau kita udah top 20 pengen ke top 10 ya harusnya kita di top 10 dong untuk kemudahan berinvestasi. Jadi harus punya goal. Dalam waktu 10 tahun bisa nggak kita menjadi top 10 tempat paling mudah untuk orang berinvestasi. Karena negara kita masih memerlukan pendanaan luar untuk membangun. Tapi tentu membangunnya beda sekarang. Kita pengen yang bisa tadi knowledge transfer, technology transfer. Jadi ya itu aja yang dijaga terus. Jadi ya itu menurut saya there is still room for growth. Anda ngomong juga secara short term tadi kita belum address soal pembangunan infrastruktur. Kita masih butuh itu semua. Terus, ya. Pembangunan agrikultur, karena agrikultur itu sangat besar. Bagaimana dari sisi pengembangan investasi di sektor agrikultur menggunakan teknologi itu juga masih sangat penting menurut saya. Jadi ya ini sebenarnya kita baru mulai. Kita harus ngembangin terus di sana untuk bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045 itu. Baru mulai berarti keberlanjutan ini. Tapi end to end tadi berbicara soal hilirisasi, sudah tepat belum sih Pak kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo berkaitan soal hilirisasi? So far positif. Jadi kita bisa bilang dengan kerja keras, yang effort yang ada, bangun. Kan waktu itu band nickel juga banyak yang serang. Tapi sekarang orang udah bilang, ya bener sih. It's actually the right move to do. Jadi sekarang malah lihat mana lagi yang lain yang perlu kita lakukan untuk bisa pengembangan hilirisasi. Malah sebenarnya salah satu yang di luar rare earth atau mineral, memang pengembangan hilirisasi yang harus ada tadi di dunia digital, habis itu tadi pendidikan, kesehatan, di mana seharusnya kita bisa membuka kepada private sector untuk berinvestasi secara menyeluruh. Karena saya ini banyak ini mas, saya selama 1 bulan terakhir tuh keliling dunia, pergi ke Shenzhen di Cina seminggu setengah, ke India seminggu setengah. Tahu nggak perang utama kita apa? Perang SDM. That's it. Jadi buat saya tuh segala-galanya kalau mereka udah begini, kita nggak boleh ketinggalan. Fokus kita harus di pengembangan SDM. Itu aja. Kayaknya kita harus belajar banyak sama India ya. Kita harus belajar banyak CEO kepada, dunia. ya itu hebat lah di India, malah market mereka marketnya Amerika. Bayangin harga di India, teknologi India jualnya ke Amerika. Ya, we have to do that, menurut saya. Mungkin salah satu dari hilirisasi ini, pengembangan motor listrik, pengembangan mobil listrik, pengembangan kita bisa kembangin di Indonesia untuk dunia. Tadi Irin nyinggung soal investasi, tapi beberapa kali juga mungkin kebijakannya bagus gitu ya. Tapi ada 2 hal yang, satu kepastian hukum. Betul. Nah gimana pengusaha? Jadi kalau pengembangan kepastian hukum makin baik, tapi tentu gimana ya? Toto tengah kayak apa masalah di migas tuh, Toto kontrak diubah gitu kan tengah jalan bingung. Tapi harus bisa selalu bisa diperbaiki lah. Ini balik lagi dengan kemudahan investasi, kita balik lagi karena emang kompetisi kita udah global. Jadi dari sisi legal protection itu menjadi segala-galanya. Kita harus bisa menghargai hukum, legal law yang ada, and to be honest, sometimes di Indonesia ya mau nggak mau lah politik overwhelms. Tapi sekarang maybe less so dibandingin 10 tahun yang lalu. Itu pengembangan yang baik. Tapi harus bisa kita lebih baikin lagi. Karena memang law is above everything. Ya kan? Jadi itu yang harus kita penegakan hukum itu. Dan juga hukum itu sendiri pun harus bisa mengikuti zaman yang ada. Karena sekarang Indonesia harus bertanya pada dirinya, mau kemana sih kita nih? Kalau kita di Kadin ada view, kita ingin menjadi negara yang berkembang, dari berkembang menjadi negara terdepan. Untuk itu segala-galanya fokus ke SDM. Ya kan? Jadi itu sih dibilang, dan saya juga selalu ngomong sama senior-senior saya yang ini menjadi pemimpin negara. At the end kan kita lakukan ini bukan buat diri kita lagi udah. Kita lakukannya buat anak-anak kita, itu buat cucu kita, dan pengabdian. Dan it's actually whatever you do now yang nanti menikmati mereka kok. So then have a purpose. Why are we doing what we're doing? Gitu loh. Ketika siap menjadi ketua pengurus Selancar Ombak, itu kan pengabdian ya. Iyalah, Terus harus. besok ada kawan yang ngajak jadi menteri. Diterima Itu nggak? juga pengabdian. Diterima nggak Bang? Gimana bos? Saya tuh bukan life goal kalau itu, karena buat saya fokus saya tuh ngebangun institusi. Kalau Anda lihat dari sisi kerjaan, saya selalu fokus gimana bangun institusi kayak TBS, jadi perusahaan TBK, tempat yang kita investasiin bisa nggak jadi TBK kayak dulu Shopee jadi TBK, Goto jadi TBK, ya kan itu perusahaan-perusahaan yang kita invest. Elektrum langsung punya pabrik. Elektrum harus bangun untuk industrialisasi. Jadi ya buat saya bangun
institusi di atas segala-galanya. Nah, gitulah. Saya pengen ngebangun kultur itu di perusahaan-perusahaan yang kita investasi, yang kita bangun. Gitu sih. Jadi menurut saya kerjaan itu aja udah luar biasa demanding, ya kan? Jadi menurut saya itu part of my contribution kepada negara. Gimana sih ngebangun nantinya Astra yang baru, ya kan? Seperti itulah. Kalau misalnya punya cita-cita ya, jujur, how do you develop institusi seperti itu? Tapi terlepas dari itu semua, ya kita tahuin lah ini ada rahasia umum. Pak Pandu keponakannya Pak Luhut. Iya, saya nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Lahirnya gitu. Lahir juga Dan sebagai Pak Luhut anak jadi seperti orang ekonom, ini. ya kan? Ya, saya almarhum ekonom. Buyut pahlawan nasional pula. Pak Oh kemarin Sultan kita Syahrir. kita bikin Sultan Syahrir di Oh, Pasar iya. itu. Oh, Iya. good. Iya dong. Nah, itu kan semuanya kayak ekosistemnya sudah mendukung kan? Oh gitu ya? Ya. Jadi kalau misalkan Anda lalu Iya. terpilih itu kayaknya iya pantes lah Bos Pandu gitu kira-kira. Jadi nggak level, tapi apakah nyaman dalam posisi pemerintahan gitu? Ngomong agak direm lagi, nggak bisa selincah biasanya bahasa gitu lah mungkin. Terus pertanyaannya apa? Nah gimana? Apa tuh? Masuk dalam pemerintahan? Iya, menjadi Nggak. teknokrat gitu. Kalau jadi teknokrat saya nggak pernah train untuk itu ya. Training saya selalu untuk di area bisnis, investasi. Jadi saya fokus ke sana, ya kan? Karena saya ngerti kalau kayak Kadin make sense karena pembangunan di Kadin itu bagaimana institutionalize Kadin sebagai suatu badan untuk mewakili kepentingan pengusaha. Kalau itu saya masih ngerti lah. Kalau menjadi yang tadi Bapak sebut masuk ke pemerintahan kan artinya kan masuk sebagai birokrasi. To be honest, the best one should be birokrat. Jadi sebenarnya dulu-dulu tuh kan sebenarnya birokrat semua tuh yang udah train dari sisi pembangunan government policy, bagaimana membuat government policy. We actually need more bureaucrat untuk menjadi menteri-menteri. Itu kurangnya kita nih. Karena banyakan memang menjadi perhitungan politik. Not here to criticize, I know how it works, tapi menurut saya why don't you actually have more birokrat menjadi menteri-menteri? That's probably maybe better balance. Karena kan ada beberapa kepentingan kalau ngomong sesi menteri, yang penting-penting apa sih kalau menteri? Semua penting lah. Tapi dari sisi pendapatan pasti kan Menq, Menteri SDM, Menteri BUMN itu pendapatan yang paling gede kan? Dan kalau misalnya challenge-nya apa kalau dari sisi pendapatan? Peningkatan pajak. Ya kan pajak kita masih 10% PDB per kapita harusnya naik ke dunia 15% lah. Katanya gitu kan hitungannya. Jadi gimana naiknya double? Dari sisi pengeluaran, nah ini pengeluaran tergantung presidennya siapa. Kalau dari sisi kami ya selalu bilang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan yang business as usual, defense, apa tadi infrastruktur dan yang lain-lain. Ya kan itu kan agrikultur itu yang business as usual. Tapi kalau peningkatan yang nggak naik, gimana mau spendingnya naik? Dan spending itu harus yang produktif, ya kan? Ngerti kan? Kayak di rumah lah, invest kiri kanan gitu loh. Kalau boleh, memang di situ semuanya birokrasi yang luar biasa yang bagus. Nah, ini menarik. Tapi bicara tadi soal yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga tadi belum dimention lingkungan hidup. Nah, kita melihat bahwa sebelum KTT polusi menjadi perbincangan warga Jakarta. Tapi nggak cuma di warga Jakarta, beberapa daerah juga kemudian merasakan gitu kan. Nah, bagaimana kemudian pemerintahan ke depan supaya kita lebih konsen nih pada lingkungan yang ada di Indonesia? Karena jadi ini menarik karena dari sisi bisnis saja, dari urusan sisi lingkungan bisnis, hidup udah jadi nomor satu. Kayak di bursa kita harus ada ESG Index. Kami di perusahaan, orang tim ESG kami udah hampir sama dengan tim finance kami. Jumlahnya. Untuk kita bisa mengukur berapa carbon emission yang kita keluarin di perusahaan. Jadi sekarang udah kayak tim audit. Jadi sekarang memang bisnisnya udah arahnya ke sana. Untuk kita bisa dapat uang dari bank aja, sekarang harus ada pengukuran ESG. Bayangin. Jadi menurut saya lingkungan hidup udah part of doing business yang harus kita tingkatin gimana nih. Karena that's the push. Karena kan menurut saya perubahan iklim ini sesuatu yang sangat penting dan dia menjadi perhitungan bisnis. Perhitungannya malah bukan perhitungan pribadi deh. Gue besok tinggal di mana ya 10 tahun lagi karena perubahan iklim. Sesimpel itu deh. Apa aku tetap di Jakarta apa enggak? Atau aku pindah ke IKN? Itu bisa juga salah satunya karena urusan perubahan iklim loh. Tapi Bang Pandu akan pindah ke IKN? Kalau boleh. Kalau boleh. Minjem sama siapa? Kan belum dibuka. Kan nggak bisa beli tanah. Tapi soal ESG itu, Kalau boleh. soal ESG itu penerapan di Indonesia gimana sih sejauh ini? Nah, jadi kalau kayak kami di Toba, di TBS, sama semua investment tempat yang kita invest perusahaan yang ada,
kita udah ada standarnya sekarang. To be honest, standarnya pun juga masih dibuat di global. Jadi kita coba ngikutin best practice. Best practice ya. Jadi contoh, si IFC salah satu yang invest sama kita bilang, ini standar kita. Ya udah deh, kita pakai standar IFC dulu. IFC sama World Bank kan jadi satu. I don't know if it's the perfect one, but it's one that a lot of people use. Ya udah saya pakai dulu. Sama kayak Toba juga sama. Ya udah kita ikutin standar yang udah ada. Jadi antara TBS sama tempat bisnis investasi saya coba satuin tuh. Tim ESG-nya, gimana sih standarisasinya, bagaimana yang bagus. Ya tentu belum sempurna. Ya itu yang kita coba kembangin bareng. Jadi kayaknya ngomongin ESG juga kita harus, sebagai media gue juga mungkin kita harus concern Karena emang udah last 3 years tuh gila loh mas. Kita bukan ngomongin, ngerjain. Saya juga belajar sendiri. Aku nggak ngerti apa sih, environment-nya apa aja, sosialnya apa aja, terus yang governance apa sih yang penting. Yang tata kelola ini. Tata kelola perusahaan juga kayak gimana. Makanya ya cara paling gampang, coba kita cari orang yang jago, yang orang dikenal. Iya, tapi juga harus diterapin. Jadi sekarang saya ada satu direktur hanya ngurusin itu, ada juga GM yang ngurusin itu, terus ada timnya. Jadi udah kayak, buat saya udah sama kayak audit, financial audit. Jadi salah ya anggapan kayak misalkan ESG itu kayak kita bicara CSR gitu ya? Saya sih malah nggak apa-apa kalau masih banyak yang mikir itu. Karena sekarang buat saya ESG udah jadi business advantage saya. Karena kalau saya punya program ini, kalau Anda investor asing, pasti lihat saya dulu. Karena udah fit the box. Tapi kalau masih Anda mikir CSR, it's okay. Buat saya sih, ya buat saya bilang jangan dong, ya apa-apa buat saya competitive advantage kok. Gitu loh. Itu soal pendanaan itu, pendanaan nasional juga? Bank nasional? Bank nasional udah. Bank asing sangat. Nah, bank nasional harus mengikuti juga transisi energi yang terjadi di Indonesia. Mereka harus realistis. Nggak bisa tiba-tiba, gua stop deh pendanaan ke sana. Kalau nggak, ekonominya stop. Tapi mereka gradually are changing juga sebenarnya. Jadi sudah menempatkan pendanaan untuk Udah. Tapi per hari ini sih alhamdulillah karena kita udah nerapin yang bagus, kita sih bisa terima dari bank manapun. Mau dari Eropa, dari Amerika, udah bisa. Gitu loh. Tadi gue ternyata nggak pengen ngomongin Toba Bara sebenarnya. TBS. TBS. Tapi kita balik lagi nih ke politik. Kalau ngomong sama Pak Panu kayaknya kayak buka kamus. Beda bab, beda ada topik lagi gitu ya. Ini soal ini nih, keberadaan pengusaha di balik pencapresan. Keberadaan pengusaha Jadi di tim balik, pemenangan, jadi jurkam, jadi Gitu apapun itulah. Oke, statement abang nggak mau di dalam lah. Kita bacanya misalkan nggak minat-minat banget lah di dalam seperti ini. Tetapi ketika berada di luar, diminta jadi tim riset, tim transisi. Kalau yang saya ada tim 8 ya. Tim 8 gitu ya. Itu kan itu hal-hal yang menarik karena kan mereka juga akan menentukan gagasan ekonomi gagasan tadi. sehingga memilih menterinya kayaknya yang punya arah-arah sini kayak gitu. Teknologi juga maksudnya gitu ya. Sejauh mana sih pentingnya pengusaha ikut serta dalam hal-hal kayak gitu maksud gue Bang? Menurut saya makanya kan dari sisi presiden dan presiden kayak sekarang kan punya ahli-ahlinya, ada chief of staff-nya segala lah. At the end, pengusaha itu what we want is simply a voice. Ya didengar doang lah. Tapi kalaupun nggak ini, it's okay. Karena at the end kan kita punya visi juga untuk bisa ngebangun negara ini. Jadi menurut saya as long as visi, misi yang bagus dan ambisinya pas, why not? Ya kan? Yang penting itu. Dan kalau kita lihat sekarang, makanya kan kita terbuka nih ngomongin soal apa sih visi Indonesia 2045 nanti Kak Adin mau launching untuk itu ya kan di sini dari sisi saya juga ngebantuin ya kan dari sisi ini bareng dengan Mas Arsyad ya kita ingin Indonesia tuh menjadi negara yang maju. Udah sesimpel itu. Apakah arti negara maju kita translate. Lalu perbedaan pilihan pengusaha nih, misalkan di Kadin milih tiga-tiganya, ya kan? Itu karena itu preferensi personal atau memang karena enggak nanti dia kalau ini nggak suka sama industri ini. Nah, kalau Kadin sebagai industri tentu akan support the president. Ya kan at the end we have to live with the president. Kita adalah institusi. Kalau personal ada yang memilih ya monggo aja personal itu memilih kandidatnya masing-masing sesuai their personal preference ya kan. Tapi at the end institusi adalah institusi. Ya kan. Nah, tugasnya kalau di Kadin tuh bagaimana kita menjadi institusi yang lebih baik lagi untuk bisa memberi masukan kepada nanti siapapun pemerintahan berikutnya dan pemerintah sekarang kita juga harus fokus tetap pemerintahan sekarang karena kita masih ada waktu 13 bulan kan, ya kan? Jadi kita harus fokus 13 bulan ini untuk maintain the growth yang udah ada. Jadi itu sih yang menurut saya paling penting sih, Mas. Tapi 6 bulan sebelum pemilihan lah ya, Februari kan. Tapi balik lagi ke gagasan-gagasan ekonomi. Ada beberapa kemudian yang sudah
mungkin suaranya belum terlihat secara jelas gitu ya, belum bulat gitu kan. Tapi sengau-sengau sudah kedengeran gitu. Ada beberapa yang kemudian mencetuskan janji-janji politik berkaitan BBM soal gratis, ekonomi, misalkan. ya gitu kan. BPJS gratis, Apakah gitu. kemudian calon pemimpin ini bisa mengumbar janji-janji yang muluk-muluk atau harus realistis nih, yang bisa dilaksanakan? Menurut saya gitu gini loh. lah, ini semua kan pada marketing. At the end of the day kan nanti harus bisa transpire menjadi realitas. Saya selalu bilang kalau ada ini ya lihat track record aja. Bagaimana Bebet dan Bobot. Jadi kalau orang ngomong A, dulu track recordnya bagaimana sih? Jadi ya sekarang ini kan kita makin cerdas nih. Dibandingin 10 tahun lalu kita PDB per kapita 3.000. Sekarang udah 5.000 loh, 2.500, 3.000. Sekarang udah hampir double. Jadi pintarnya double dong. Jadi kalau boleh siapapun yang Anda milih, pasti nanti ada perasaan gue suka. It's okay. Tapi balik lagi kalau dia ngomong gitu, dulu track record dia gimana? Kayak milih pacar atau milih istri, ya kan? Itu gimana sih orangnya? Bener nggak sih? Karena apapun keputusan Anda nanti memilih seorang presiden, ya itu yang akan Anda akan hidup dengan 5 tahun ke depan. Bagi seorang pengusaha, hitung-hitungan investasi mendukung salah satu presiden, Satu periode atau returnnya dua berapa periode? kali? Menurut saya sih baliknya nggak bisa dihitung ya, karena balik ke Bebet dan Bobot. Bobot. Jadi Bebet dan Bobot itu menurut saya sangat penting. Jadi Anda harus lihat track record individu-individu tersebut. Itu paling penting sih. Tapi selain Bebet dan Bobot, pasangan juga menentukan. You know interesting ya, ini baru pertama kali ya, saya kan masih belum lama juga di Indonesia. Kayak di Amerika atau di Indonesia ini pertama kali siapa jadi wapres menjadi sangat penting loh. Atau menjadi pembahasan, karena penting, menjadi pembahasan yang seru gitu loh. Saya nggak tahu penting. Biasanya kan ya udah ikut aja gitu, tapi it's so interesting. People discuss it so much. Jadi saya juga bingung ngeliatin fenomena ini. Oke, kalau udah ada capresnya, sudah lebih dari 50%, atau dalam hari ini kata yang menarik, berarti ada 50% lagi nih. Iya, Siapa capres? feelingnya gitu ya. Nggak tahu, makanya saya nanya-nanya terus kenapa. Saya tanya tim teman-teman di media juga karena you guys have a good feel of what's on the ground. Kalau saya kan ya pengusaha, saya ngeliat atasnya gini, tapi karena mungkin terlalu tahu orang-orang ini juga kan, jadi ini maksudnya Apakah apa? pengusaha nunggu lihat bergerak? Baru bergerak gitu? Enggak. Ketika ada kode gitu? Ya misalnya, kalau dari sisi kita ngeliatnya kan balik lagi Bebet Bobot, tapi juga you have to have the feel. Feel di bawah tuh gimana. Makanya kan kita sebelum ngomongnya tadi ngomong, tuh gimana ya? Kayak ini gimana ya? Karena honestly your opinion is very valuable, sangat penting, karena itu masukan. Itu gimana sih artinya? Gitu loh Mas. Karena media plays such a big role sekarang nih. You're playing a very big role, 6 bulan, 8 bulan ke depan untuk menentukan arah. Jadi menurut saya juga kita harus bisa berkomunikasi sangat baik dengan media di sini. Kayaknya berarti Kadin harus ngikutin langkahnya UI, BEM UI. Oke, gitu ya? Mengundang. Boleh juga tuh ya? Asik dong. Nggak boleh itu. That's a good, Nah, yang that's a diundang good idea. capresnya atau cawapresnya nih? Actually now you can probably do both. It's a good idea. Itu bagus. Ya entah tertutup atau terbuka, tapi kan menurutku Itu bagus sih. perlu ada It's a good gagasan idea. ekonomi yang Hey, let's put that on the list. Iya. That's a good idea. Kita masukin apa namanya? Ada itu bagus itu. idenya. Kita tunggu. dan kita juga dukung Pak Pandu jadi salah satu panelis dalam debat capres. Benar, jadi Mau moderator. tanya apa? Iya, kalau Oh, seandainya aku- jadi moderator. Kalau aku simple nanya, why you want to do this? Kenapa? Why do you do this? Gitu. Karena pusing gitu loh. Tapi ya memang banyak kan memang pengen pengabdian balik. And maybe for some is to leave legacy. Ada juga itu kan. Iya, iya. Maybe this is the best place for them to do it karena they're done with their life lah. Kan ada itunya juga kan. Who knows? Gitu. Kita tunggu. But as you know, each one probably will have different answer. Apa? Iya. Untuk pertanyaan itu, kenapa sih mau jadi presiden? Ya minimal satu calon jawabnya beda. Gue udah 3 kali maju nih. Jadi harus menang. Salah. Oke. Kamu kok jadi nervous? Duh, minum gue udah habis lagi. Ya udah, karena minum kita udah habis, kita cukupi obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Pandu Makasih. untuk waktunya di sela-sela kesibukannya yang padat sekali. Kita booking ini 2 bulan yang lalu. Iya. Ya kalau asal tahu aja nih. Makasih. Thank you Pak Pandu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Makasih ya. di ngeklik berikutnya. Siap. Bang Pandu bisa ngeklik Ngeklik. Ngeklik gimana? gini. Klik. Lu ngeklik sama capres yang mana? Gitu lah. Sampai jumpa di episode Sampai ngeklik jumpa. berikutnya. Terima kasih.